tentang teologi mistik. Teologi mistik adalah teologi bagaimana kita mempelajari rahasia-rahasia tentang Tuhan. Mistik itu, mistikos itu sebuah kerahasiaan tentang Tuhan. Mengapa Tuhan kita harus pelajari dengan teologi mistik? Sebab itu Tuhan itu, Allah kita itu Allah yang adikodrati, Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak bisa dideteksi dengan hanya sekedar nalar. Allah yang tidak bisa hanya dipahami secara logika saja. Kalau kita bisa dapat menemukan Allah secara logika, itu betapa cepatnya Allah, rendahnya Allah. Kita perlu memahami bahwa Allah itu Allah yang supranatural, yang adikodrati, Allah yang ilahi, Allah yang tidak terjangkau oleh akal pikiran. Karena dia transenden, melampaui akal pikiran. Sehingga kekristenan yang sebenarnya itu dalam bahasa Latinnya itu coincidentia oppositorum. Artinya bahwa bersatunya yang supranatural dan natural ingin menunjukkan siapa yang supranatural. Jadi kalau yang supranatural dan natural itu menyatu, maka yang natural seharusnya yang kelihatan, bukan yang tidak kelihatan. Kekristenan itu sebetulnya Allah yang menyatu di dalam diri kita, bahkan Roh Kudus diutus untuk menyatu dengan tubuh kita. Sebenarnya targetnya satu, untuk menyatakan karakter pribadi tentang Allah di dalam diri kita. Tetapi realitasnya sekarang banyak anak-anak Tuhan sudah menyatu dengan Tuhan, sudah bersatu dengan Allah, tetapi yang kelihatan itu yang natural, dirinya sendiri. Kalau Paulus berkata hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus, Paulus ingin membuktikan bahwa Saulus yang lama itu sudah mati. Saulus yang lama itu sudah tidak ada. Yang muncul adalah Kristus. Kenapa begitu? Ada banyak orang-orang Kristen jauh lebih jahat daripada orang-orang dunia. Bahkan saya menamakan setengah setan 3/4 iblis. Kenapa bisa begitu? Karena memang ketika dia percaya Yesus, dia sudah bersih. Dia sudah dikuduskan, disucikan. Ya. Tetapi realitasnya, dia tidak mau membiarkan yang supranatural, yang adikodrati, itu mengisi dengan banyak perabot-perabot, ibarat rumah perabot-perabot, ibarat di dalam kekristenan, itu partikel-partikel Tuhan itu tidak begitu banyak di dalam dirinya. Sehingga yang dinamakan kepribadian Tuhan itu tidak ada. Dia begitu aktif. Dia begitu aktif. Kalau dia begitu aktif, itu begitu intens di gereja. Tetapi tidak konsisten di rumah. Dia begitu intens mendampingi pendeta. Pendeta besar didampingi. Khotbah-khotbah bagus didampingi. Seolah-olah dia tampil sebagai pejabat gereja. Seolah-olah dia tampil sebagai jenderal-jenderalnya di gereja. Padahal karakter jenderalnya di gereja itu cuma intensitas. Tapi konsistensinya, ini pakai bahasa teologis, bahasa akademis ini. Ya. Jadi intensitasnya di gereja itu tidak disertai dengan intensitas, ya, konsistensinya. Saya terangkan dulu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita ke slide.
kita membutuhkan sebuah kata kegagalan kekristenan yang tidak mampu menunjukkan kesatuan antara Allah yang adikodrati menyatu dengan yang kodrati, kegagalan seseorang yang memperoleh penyatuan yang supranatural ke natural itu, kegagalannya itu dia intent tetapi tidak konsisten. Ini bahaya, ini kekristenan mayoritas ya tidak menghakimi ya. Kan lihat orang-orang di gereja itu seringkali tengil-tengil banget. Jahatnya minta ampun, ya, merasa dirinya paling berkuasa di gereja. Ya. Melihat orang pandang mata karena intensitasnya itu mengetahui Tuhan itu dari nalar saja, dari pola pikir. Nah, pertanyaannya boleh nggak? Ya tentu boleh. Pengenalan yang seperti ini oide atau oida, yakni pengenalan dalam bahasa Yunaninya tentang Allah yang berasal kembali lagi dari berbagai pengetahuan, khotbah, YouTube, Google, dan lain-lain. Penting nggak? Penting. Baku nggak? Baku. Tapi pengenalan akan Allah yang supranatural yang hanya dideteksi dengan akal, orang jadi jahat. Orang Farisi ahli-ahli Taurat itu, dia itu mengendapnya pengetahuan tentang Tuhan hanya di otak yang serba terbatas. Kalau dia mengendapnya hanya di otak saja, maka dia tetap jahat dan berakhir dengan membunuh Yesus. Tapi sekali lagi diingatkan pengenalan akan Tuhan itu kalau dalam bahasa Yunaninya ginosko, ginosko itu ke Yunani atau yada dalam bahasa Ibrani ini pengenalan karena keintiman. Nah, oide ini orang bisa mencintai Tuhan nggak? Bisa. Ini bisa cinta Tuhan. Bisa cinta Tuhan. Tapi berapa nilainya? Kalau perjalanan 100 kilometer, dia itu sudah melangkah, berani fight jalan mencapai 100 kilometer, dia baru 20 kilometer saja, itu sudah merasa all out. Dan ini ditambahi dengan bersungut-sungut. Hidup yang tidak ada perubahan. Ini karakter yang tidak berubah. Tapi bagus nggak? Bagus. Karena dia sudah berjalan sekitar 20 kilometer. Otaknya berpikir bahwa orang-orang model seperti ini masih dalam tahapan logos, bukan rema. Untuk menjadikan logos menjadi rema, harus melalui ginosko.
Ini masih masuk dalam berita informasi. Alkitab itu informasi, bukan konfirmasi. Konfirmasi itu adalah connecting dengan yang empunya firman. Bagaimana seseorang bisa mengubah informasi itu menjadi konfirmasi? Seseorang itu bisa mengubah informasi menjadi konfirmasi itu melalui ginosko. Ini tahapannya masih berada dalam yang tersurat, bukan yang tersirat. Nah, dalam tahapan seperti ini, bagaimana sampai yang tersirat harus melalui ginosko. Nah, abstraknya gini kayaknya si Watt ini. Ya. Seseorang membutuhkan ginosko atau yada, yakni pengenalan karena keintiman. Keintiman itu sebuah proses yang jauh lebih menyakitkan dari sekedar OID. Dibutuhkan sebuah penyangkalan diri, pengorbanan, kekudusan yang all out, atau tergila-gila terhadap kebenaran, rakus terhadap hal-hal yang rohani. Seolah-olah ginosko ini dengan yang namanya OID ini, ya, ini kan cinta ini. Tapi cinta di sini sudah berubah bentuk dengan bercinta. Bercinta dengan Tuhan itu honeymoon with Holy Spirit. Wih, sedap bahasanya. Nah, minggu lalu kita berada dalam tahapan ini. Kita belajar dari mistik Yahudi. Singkatan mistik Yahudi kemarin itu sebetulnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang saya jelaskan ini pelajaran minggu yang lalu. Pelajaran 2 minggu lalu. Minggu lalu kita nyoblos, ya. Kita nyoblos menurut paslon kita masing-masing, ya. Paslon kita masing-masing, ya. Ya, itu untuk pelajaran minggu yang lalu. Sebelum kita lanjutkan yang akan datang, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Wes, selamat malam Pak Suhendri. Joyce, kamu sekarang rambutnya panjang sekali tuh. Bisa dimengerti Joyce? Kedengaran nggak di situ? Jelas nggak? Masih ditutup, masih ditutup. Masih di unmute, di mute. Ya, kok nggak bisa sih? Ya, Ibu Lili, bisa kedengaran nggak Ibu Lili?
Jo, nggak bisa dibuka, Jo, kamu, Jo. Coba di-anu dulu, Jo. Ah, Diapain Om? ya sudah kedengaran. Dengeran. Ya, udah. Bisa dimengerti nggak, Jo, dari situ? Bisa Om. Ya, jelas ya. Nah, Iya. kita akan melanjutkan dulu aja, Bapak Ibu. Kita melanjutkan ya. Nih, ini ya. Betul. Haleluya, shalom saudara yang berkasih, kita kembali dalam pengajaran tentang teologi yang mistik. Pelan banget suaranya tuh Om. Nggak kedengeran. Ya, 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 sudah. Karena ingin mengetahui hubungan yang intim dengan Tuhan, intimisi, artinya bagaimana seseorang memiliki hubungan yang intim. Jelas ya, Kristen yang sebenarnya. Nggak dengar Om suaranya Om. Tapi khususnya yang dapat dikatakan nggak kedengaran dengan standar Alkitab. Enggak Om, nggak dengar. Mencinta Tuhan, tapi juga bercinta dengan Tuhan. Kalau mencintai Tuhan, itu sudah umum, wajar. Semua orang yang percaya, yang ditebus dengan darahnya, semua orang yang menerima pengampunan dosa, semua orang yang menerima grafirat salib Kristus, harus mencintai dia tanpa syarat. Tapi cinta itu adalah sebuah faktor yang ada dalam percintaan. Ketika Paulus berkata bahwa kita ini orang-orang tebusan yang sudah dipertunangkan dengan perawan, kita sebagai perawan suci untuk mempelai Kristus, kita berada dalam tahapan mencintai Tuhan. Namun mencintai Tuhan itu tidak berada di dalam dimensi pernikahan yang tidak hanya mencinta tapi bercinta dengan Tuhan. Mistikus sejati tentu saja menolak keterpisahan antara Sang Pencipta dan ciptaan. Mistikus sejati adalah mempercayai bersatunya antara natural dan supranatural, antara yang ilahi dan insani. Tidak mungkin yang insani itu bisa menemukan yang ilahi, karena entitasnya berbeda, karena pribadinya berbeda. Bagaimana yang insani menjumpai yang ilahi? Tidak mungkin. Tidak mungkin seseorang manusia ciptaan menjumpai penciptanya. Untuk itu agama itu berasal dari kata A, tidak agama kacau. Supaya hidup orang itu tidak kacau, maka mencari agama. Mencari sesuatu yang membuat tidak kacau, yakni agama. Agama pun tidak bisa menolong, karena agama hanya cara-cara manusia menemukan Allah. Sementara Allah tidak bisa ditemukan. Kalau orang mau menemukan Allah secara sempurna, itu bagaikan kecoa ingin main internet. Tidak mungkin bisa punya. Tetapi seorang mistikus sejati adalah orang yang mencari sesuatu yang tersembunyi yang ada di dalam diri Allah. Dan firman-Nya itu firman yang tersembunyi berabad-abad. Mistik, rahasia, diam berabad-abad. Sehingga firman itu diungkapkan secara gamblang, jelas, 100% nyata di dalam pribadi Yesus yang mengungkapkan firman itu sendiri. Dan rahasia firman itu nyata di dalam pribadi Yesus. Ucapan Yesus sama dengan tindakannya. Dan rahasia keilahian Allah yang sejati,
rahasia Sang Khalik pencipta langit bumi meminjam nama Allahnya Israel, Allahnya perjanjian lama, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Elohim Yahweh itu Allah yang nyata, berdurasi kekal, yang membumi, menolong Israel, menyelamatkan Israel, membawa Israel ke dalam perjalanan, membimbing Israel ke dalam perjalanan, memberikan tiang api, memberikan tiang awan, supaya Israel tetap berada di dalam pemeliharaan yang sempurna. Israel tidak mungkin mengalami kegagalan selama Israel percaya kepada Tuhan. Namun seringkali Tuhan juga menghukum bangsa ini. Bangsa yang terus-menerus melawan Tuhan, tidak mempelajari hubungan yang rahasia dengan Tuhan. Maka Allah Sang Khalik pencipta langit dan bumi itu sangat nyata, sangat real, sangat membumi ketika berada dalam wujudnya, pertolongannya, kasihnya kepada bangsa Israel. Dan saudara perlu tahu bahwa Allah perjanjian lama itu sama dengan Allah perjanjian baru. Hanya dalam perjanjian baru Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah pribadi yang menyatakan Bapa. Yesus adalah pribadi yang membawa semua orang percaya kepada Bapa. Karena Yesus memang diutus oleh Bapa. Bapa tidak mungkin turun sendiri, cawe-cawe, intervensi, mau berkolaborasi dengan manusia. Sang Khalik, Sang Pencipta tidak mungkin ikut ambil bagian di dalam penciptaannya ini dan bersahabat. Namun Yesus sendiri berkata tidak seorang pun bisa melihat saja tidak bisa, melihat Bapa nggak bisa. Bapa nggak baca itu Sang Khalik, Elohim. Tidak mungkin orang bisa menjangkau Allah. Maka Yesus sebagai entitas gambar Allah sama dengan kita, satu entitas manusia menjadi darah dan daging. Di dalam dia tersembunyi seluruh kepenuhan Allah, mistikos, sesuatu yang sangat rahasia di dalam diri Allah ada di dalam diri Yesus. Kalau melihat kasih Bapa, lihatlah kasih Yesus. Kalau melihat kemurkaan Allah, lihat kemurkaan Yesus. Kalau melihat kemurahan Allah, lihat kemurahan Yesus Kristus. Jadi Allah model yang diperkenalkan oleh Yesus adalah Allah Sang Khalik langit dan bumi. Dan dia satu-satunya Allah, yakni Bapa kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar sejenak. Mari kita mempelajari. Seorang mistikus sejati adalah seseorang yang dapat memahami betapa Allah mau menyatu dengan umat ciptaannya. Maka yang namanya manunggal, yang namanya menyatu dengan Allah, itu dipertontonkan oleh kehadiran Yesus Kristus di bumi ini. Kita mengerti dengan pasti bahwa seorang mistikus sejati tidak mau terpisah dengan Allah. Seperti Musa, kalau engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami jalan. Dia tidak mau terpisah dengan pribadi yang mengutus. Dia tidak mau berjalan sendiri. Dia tidak mau terpisah. Keterpisahan dengan Allah itu sebuah malapetaka yang besar. Kegagalan Adam sebenarnya satu. Dia memisahkan diri
dari entitasnya Tuhan. Sebenarnya Adam dan Hawa itu satu entitas dengan Allah. Karena dia segambar dan serupa Allah. Saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara, bagaimana Allah dengan Adam itu satu entitas. Saya jelaskan dulu saudara. Seorang mistikus sejati adalah seseorang yang menolak perbedaan yang ilahi dan insani. Orang mistikus sejati itu rasanya tuh greget ngeyel, ingin menyatu dengan Tuhan. Kayak Musa, dia benar-benar penyatuannya dengan Allah, dengan yang mengirim dia, Allah Elohimnya Musa. Itu dia tidak mau pisah. Aku akan mengirimkan malaikatku. Jangan kirim. Kalau engkau tidak menyertai kami, kami tidak mau jalan. Jadi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kisah-kisah seperti itu yang harus kita akui. Dan kegagalan Adam, kita lihat ya, kegagalan Adam. Adam gagal karena apa? Karena terpisah dari Allah. Coba ini, ya. Terpisah dari Allah, Bapak Ibu. Kenapa terpisah dari Allah? Dia satu kata saja. Ya. Hanya satu kata. Keterpisahan itu karena apa? Karena dia ingin sama seperti Allah. Keinginan sama seperti Allah malah justru menjauhkan diri dari Allah. Karena ingin sama seperti Allah ini adalah sama dengan dosa Lucifer. Dosa Lucifer ini sebetulnya satu. Sombong, congkak, sama juga ya dosa paling menempati urutan tertinggi. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta besar lebih dominan dosa yang ini. Ingin menyamai dengan Allah, kita bisa membedakan antara arogan dan pride. Beda. Kalau ini kebanggaan. Kebanggaan sebagai anak Allah. Kalau arogan ini kesombongan sebagai anak Allah. Beda jauh. Ingat ya, Alkitab tidak pernah ada kata anak Tuhan. Tapi anak-anak Allah. Nah, kita perlu tahu bahwa seorang mistikus sejati adalah seorang yang tidak mau terpisah daripada Allah. Allah itu satu entitas dengan kita. Kenapa kita bisa ngomong Allah itu satu entitas dengan kita? Allah adalah roh. Ayatnya kita nggak usah baca, kita ngerti itu. Ya. Sementara manusia adalah daging. Jadi Allah yang adikodrati, yang tidak kelihatan, Allah yang supranatural yang tidak kelihatan, dia hadir dalam bahasa Alkitab ya, ini dalam bahasa Alkitab. Sebenarnya Allah yang adikodrati, Allah yang tidak kelihatan itu ya tidak bisa diformulasikan. Nggak bisa.
Karena Allah di sana itu adalah Allah yang metafisik. Allah yang metafisik itu tidak bisa dibahasakan dengan manusia secara sempurna. Bahasa Alkitab, Allah yang roh itu hadir karena kasih Allah. Anggap saja Allah itu Bapa. Anggap aja Bapa itu Elohim. Sebenarnya nggak pas juga sih. Jangan nanti jadi masalah saya. Bapak aja lah. Dia hadir karena kasih Allah, mengutus anaknya. Dan anaknya Yesus ini adalah utusan sempurna. 100% manusia. Benihnya dari roh Allah. Ingat itu, jangan salah. Jangan abaikan benihnya dari roh Allah. Maka di dalam Yesaya 9 ayat 5 atau Lukas pasal 2 ayat 11, identitas anak Allah yang 100% manusia ini jelas. Sehingga dia sebagai gambar Allah yang kelihatan, nampak, bisa bekerja. Jadi ketika kita menyatu dengan Yesus, sebenarnya kita menyatu dengan Allah. Tentu melalui kuasa Roh Kudus. Nah, ini formula lagi nih, ini susah. Ini formula lagi, nanti kita pusing. Tetapi paling sederhana begini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Di sini kita tidak bicara soal monoteisme, kita tidak bicara soal Tritunggal, Dwitunggal, Arianisme, kita tidak bicara itu. Kita bicara soal mistisisme. Ya, kira-kira begitu. Saya buka pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Wih, salut Pak Roy. Bu Wati masih di jalan, Bu Wati. Astaga, naga dari tadi masih di jalan. Iya, Om. Masih di jalan. Shalom, Pak Tim. Wih, salam. Bisa didengar di situ nggak, Pak? Pak Roy, bisa didengar? Sangat jelas sekali penjelasannya secara kronik, Pak. Mungkin mau menambahkan atau mau bertanya atau bagaimana, Pak? Saya menikmati apa yang Pak Tim sampaikan, Pak. Saya menikmati dulu apa penjelasan tentang yang barusan tuh, Pak. Saya tertarik dengan penjelasan beliau karena nggak semua orang, khususnya orang Kristen, sampai kepada tataran bagaimana menikmati relasi yang dinamis, yang mistik. Ya, mistik dalam pengertian bukan berhala, Pak, ya, tapi mistik dalam hubungan entitas roh dengan roh. Karena itu di teman-teman di teologi ortodoks dan katolik itu kan ada teologi mistika, Pak. Nah, ini yang memang setiap orang Kristen harus sampai kepada tataran teologi mistika. Nah, ini sebuah pertanyaan mungkin karena Patin juga latar belakang wong Jowo, jadi mungkin saya sering kan mendengar Patin satu pertanyaan. Sering para pendeta itu menjelaskan, mereka mengutip bahwa hubungan yang teosis yang dalam itu menyatu dengan Tuhan itu seperti penjelasan Kaulo Gusti Siti Jenar itu, Pak, ya.
Nah, Hmm. apakah pendekatan seperti itu bisa digunakan Patin untuk menjelaskan hubungan dengan Tuhan, memakai penjelasan pengertian dari sesitijenar yang seringkali itu dikotbahkan oleh atau diucapkan dalam khotbah oleh para pendeta itu. Ya, karena memang saya tidak memiliki latar belakang pengetahuan filosofi Jawa yang baik, maka mungkin Patin bisa memberikan penjelasan yang dapat menolong saya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Begini Pak Roy, orang Jawa itu Ya, selalu mempercayai tentang manunggaling kawula Gusti. ya, Manunggaling kawula Gusti itu yang biasanya diterjemahkan dengan Immanuel. Immanuel. Manunggal itu kan menyatu. ya, Soal istilah mungkin ya hampir mirip, Pak. Hampir sama, bisa dipahami gitu. Seperti menggantikan perjamuan kudus, inilah roti dan anggur. Nah, bagaimana di kampung yang tidak ada anggur, tidak ada roti, ya tidak ada roti, tidak ada anggur, maka roti itu digantikan inilah singkong, inilah teh pucuk yang bisa diminum. Kayaknya memang hanya sekedar mengganti istilah, tapi secara dalam Gustine wong Jawa ki sapa? Ya. Kejawen orang Jawanya itu siapa? Sang kaliknya orang Jawa itu siapa? Perlu dipertanyakan. Dulu saya juga mengajar bahwa Immanuel itu adalah manunggaling kawula Gusti. Tetapi kita perlu tahu setiap teritorial daerah itu punya istilah istilah Tuhannya masing-masing. Tapi istilah Tuhannya masing-masing itu bukan personality like Christ. Bukan bukan sosok Kristus, sosok pribadi Kristus. Dan menurut saya, nggak tahu Bapak setuju atau tidak, sosok pribadi Kristus itu tidak ada duanya dengan ilah manapun juga, Pak. Tidak ada uh, satu pribadi yang sama seperti dia. Ketika malaikat berkata Immanuel berarti Allah menyertai, Allah beserta. Allah model apa yang diperkenalkan bukan dari Kristus. Agama lain memperkenalkan tentang Allah enggak? Iya. Agama sebelah memperkenalkan tentang Allah, iya, iya. Tapi Allah model kayak apa? Gitu loh, Pak. Maka jangan ada padamu Allah lain. Nah, Allahnya orang Jawa, yang kejawen itu Allahnya model kayak apa? Kalau dia menyatu dengan Allahnya yang diperkenalkan Yesus sebagai Bapa yang baik, atau pribadi Yesus yang manunggal di dalam diri dia, yang menyatu di dalam diri dia dengan kekuatan Roh Kudus, oke. Tetapi jika tidak, ya kita tidak bisa bicara banyak sama. Mereka punya mistik, rahasia keimanan mereka, kejawen itu beda banget, Pak. Setiap satu suro mempersembahkan ini, mempersembahkan itu, bawa besek, sembahyang sono, sembahyang sini. Kita tanya, itu ditujukan kepada siapa? Objek penyembahan mana yang disampaikan? Kalau kita ini kan jelas, Pak. Saya mempersembahkan pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Segala kemuliaan bagi Yesus Kristus dalam pimpinan Roh Kudus. Jelas. Objeknya siapa? Objeknya itu Bapa.
Bapa adalah satu-satunya Allah. Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Itu di Korintus pasal berapa dia? Kamu cari nggak? Allah adalah satu-satunya Bapa. Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Dan ketika penyatuan manunggaling kawula Gusti, ya, tentu dominasi yang mana bisa katakan menyatu gitu. Contoh Pak, ketika saya menyatu dengan orang kaya nomor 2 di Indonesia, saya berjalan menyatu dengan dia, terpisah tapi menyatu. Saya dipeluk dia, Pak, dipeluk dia. Oh, itu pria itu tingginya 185. Saya 153, Pak. Itu 158. Susut 5, Pak. Udah tua ini susut 5 saya, Pak. Saya dipeluk. Saya dipeluk itu saya digandeng. Maka yang kelihatan bukan saya. Yang kelihatan dia karena di wilayahnya dia. Maka itu karyawan-karyawan dia nunduk dan berkata, selamat siang, selamat siang. Di samping saya juga selamat siang, Pak. Karena bosnya sedang jalan dengan saya. Saya jelas berjalan dengan satu pribadi, big boss-nya orang kaya. Objeknya jelas. Nah, ini kalau ngomong begini sama orang Kejawen nanti marah-marah dia. Kalau orang Jawa. Nah, ini Pak Suhendri itu orang Kejawen itu. Nanti kita tanya dia itu, Pak Suhendri itu orang Kejawen. Tapi Pak, kembali lagi objek pribadinya itu yang perlu kita pahami. Siap. Kira-kira jelas, Pak? Jelas Pak, mantap Pak. Berarti perbedaannya di objek penyembahannya ya Pak? Ya, objek penyembahan. Kalau Kejawen Gusti itu manunggaling kawula Gusti menyatunya pribadi mana itu orang Jawa. Nah, kita perlu tanya objeknya itu siapa? Nggih. Ya. Wah, kok jadi nggih, Pak? Iya. Nah, ini ayatnya itu di ini tadi, Pak. Di Yohanes bukan ini. Nanti di pokoknya ayatnya itu ada. Ya memang ayatnya ngomong begitu, Pak. Jadi Allah pencipta langit dan bumi yang diperkenalkan Yesus itu Bapa, titik. Dan Yesus itu yang diutus, titik. Nggak ada ngomong lagi. Dan kehadirannya menyatu di dalam diri kita, kan entitasnya Allah yang roh itu hadir di dalam pribadi entitas manusia daging. Loh saya kan nggak bisa bergaul dengan kuntilanak atau wewe gombel atau begu ganjang atau silak kukuina mentawe. Karena loh kita bagaimana kita bisa menyatu dengan makhluk-makhluk roh itu nggak bisa. Maka makhluk roh itu harus menyatu, harus menjadi daging. Maka di Jawa itu, Pak, di Jawa itu ada gendruwo-gendruwo yang menjelma menjadi manusia. Dan menjadi manusia itu menyerupai suaminya. Ketika menyerupai suaminya, itu menyetubui wanita-wanita yang tinggal suaminya. Maka anaknya jadi gendruwo. Ini percaya nggak percaya, Pak? Maka ketika Yohanes pasal 6, Bapak baca Yohanes pasal 6 kan, mengapa raksasa-raksasa itu menyetubui wanita-wanita di zaman Nuh itu? Karena iblis tahu, Pak, iblis tahu bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dia tahu bahwa kepala ular itu si Lucifer itu, Pak. Waktu Allah ngomong sama Adam, sekali kelak ingat ya, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, kepala ular itu. Maka rame-rame manusia-manusia raksasa, son of God. Ingat God itu bukan hanya Allah loh, God itu dewa loh.
Dewa itu juga raksasa-raksasa itu. Nephilim itu, Pak. Bayangkan Nephilim yang saya temukan dalam disertasi doktoral saya. Itu 10 kilometer, Pak. Pahanya saja 4 meter, Pak. Ini bukan persoalan kenikmatan seks. Bukan. Ini hanya ingin menaruh benih-benih di dalam perempuan itu supaya benih perempuan itu tidak melahirkan satu orang yang menginjak kepala ular. Karena apa? Benih-benih itu adalah benih-benih dari ular itu. Masa ular menginjak ular? Gitu, Pak. Itu menunjukkan bahwa iblis tidak maha tahu. Sehingga kita perlu tahu, Pak, yang membuat Maria hamil bukan benihnya manusia, tapi benih roh Allah. Wah, hebat loh. Allah itu hebat banget loh. Haleluya. Amin. Keren Pak penyingkapannya. Iya. Nah, Allah yang roh itu harus jadi manusia daging. Seluruh ketersembunyian Allah, mistiknya Allah itu 100% dinyatakan dalam pribadi Yesus. Sebetulnya kita punya Yesus sudah cukup. Nggak usah ngomong banyak deh. Hubungan kita dengan Yesus beres, maka kita beres semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kekristenan itu sebenarnya sesuatu yang simpel loh. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Allah? Ya, percaya Yesus saja. Pekerjaanku apa itu? Kerjakanlah dengan iman, percaya itu. Jelas Pak Roy? Ya Pak. Terima kasih Pak, clear Pak. Wah, di sini ada dokter-dokter ini Pak Pendeta Indraldo. Pak mau menambahkan sesuatu Pak? Cukup Pak Boksu, saya menyimak. Iya. Pak Marpau, Pak Tiopan. Haleluya. Pak Suhendri mana Pak Suhendri? Ini orang Kejawen ini. Ya Om, apa Om? Gimana bro? Ada tambahan bro? Kalau mistik Oke. itu kan jauh lebih masih main mistiknya bro. Iya, dari yang Om jelaskan itu tadi, kalau saya boleh menangkap idenya itu, Ginosko berada wilayahnya di ide. Jadi saya menangkapnya bahwa teologi mistik yang Om ceritakan malam hari ini itu sifatnya itu abstrak. Karena seperti Om tadi katakan juga bahwa Ginosko itu bisa tercapai kalau kita kondisinya itu tergila-gila, rakus terhadap Tuhan lah, istilahnya begitu. Betul nggak Om? Ya. Nah, jadi kalau dikatakan tergila-gila, rakus itu kan sifatnya abstrak Om. Jadi kalau secara daging, itu pasti keterbatasannya dengan moral, budaya. Nah, karena kalau kita hanya berbicara teologi mistik, yang saya pahami itu adalah secara general. Cuma kemudian kalau kemudian Om sampaikan di dalam Tuhan Yesus, berarti ini sudah masuknya ke ranah kekristenan. Berarti ada teologi mistik di luar Kristen. Nah, menyangkut manunggaling kawula Gusti, sebetulnya menyatu dengan Tuhan. Jadi kalau saya sharing, sebetulnya manunggaling kawula Gusti itu dapatnya itu dari Hermes Trismegistus. Jadi Hermes Trismegistus itu satu filsafat yang mungkin kita kenal dengan apa? As above so below, as within so without. Jadi apa yang ada di atas sama dengan yang ada di bawah, apa yang ada di dalam, begitu juga terjadi di luar. Jadi secara dasarnya manunggaling kawula Gusti itu adalah as above so below. Sementara
kalau di kekristenan, Yesus itu mengajarnya di doa Bapa kami. Bapa Ya. kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan seterusnya. Itu adalah pengejawantaan daripada as above so below atau manunggaling kawula Gusti. Jadi sebenarnya manunggaling kawula Gusti yang saya pelajari itu adalah ya diri kita, Om. Jadi diri kita menyatu menjadi entitas, ya sebagaimana di kitab Kejadian diceritakan bahwa Tuhan menghembuskan nafas dari debu tanah menjadi makhluk hidup yang namanya manusia. Jadi sebetulnya kalau yang saya pahami, manunggaling kawula Gusti itu ya kita manusia. Jadi tanpa hembusan nafasnya Tuhan, itu bukan disebut manusia. Jadi belum jadi manunggaling kawula Gusti. Jadi seperti yang Om tadi katakan mungkin juga satu entitas ya. Tadi sempat mengatakan bahwa Allah itu dengan Adam itu satu entitas. Cuma memang ada sih ayatnya mengatakan mereka sudah menjadi satu seperti daripada kita. Ya kan? Nah, kalau kemudian masalah mistik itu sebetulnya kalau yang kita kembalikan ke bahasa aslinya kan hanya misterius. Jadi sebetulnya nggak berhubungan dengan kekuatan sihir sih, nggak ada. Karena sihir itu sebetulnya hanya trik, hanya apa? Hanya sulap aja sih sebetulnya. Ya. Jadi kalau sihir nggak ada sih Om. Kalau menurut yang sudah saya pelajari, jadi sihir itu nggak ada. Jadi Kalau sihir berarti kau mengatakan saya itu sedang mengajar sihir dukun, bro. nggak ada. Dan lagi Nggak pula ada. sebetulnya yang tadi ayatnya Om sebutkan itu kan 1 Korintus 8 ayat 6, Bu. Ya, betul. Bahwa Tuhan Yesus adalah penebus kan, satu-satunya disebut Bapa kan. Ah, betul ya. Tetapi Oke. kalau kita kembali ke beberapa ayat sebelumnya Om, Hmm. di 1 Korintus sebentar. 1 Korintus sama 8 ayat 4 itu dikatakan bahwa tidak ada ilah di dunia ini, hanya ada Allah. Jadi sebetulnya ini sama dengan pernyataan kalau ada Tuhan, di mana ada terang, tidak ada kegelapan. Ini di 1 Korintus 8 ayat 4 sudah dijelaskan, walaupun di 1 Korintus 8 ayat 4 itu berbicara tentang makanan berhala. Tetapi Paulus mengatakan tidak ada ilah di dunia ini, hanya Tuhan. Jadi pada saat kita menyatu dengan Allah, itulah yang manunggaling kawula Gusti. Hanya memang dalam tradisi Kristen, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Sehingga kita butuh kemuliaan Tuhan itu, yaitu Yesus. Nah, cuma ini saya punya satu pertanyaan buat Om. Boleh, Tadi kan boleh. dikatakan bahwa teologi mistik itu dikembalikan dengan Yesus. Nah, pertanyaan saya itu, kapan hilangnya Om? Soalnya di zamannya Nuh, di zamannya Musa, dan semua anak hamba Tuhan itu mendengar Tuhan berbicara itu di Alkitab itu kan seakan-akan kayak ini Om, kayak kita hubungan Zoom sekarang ini. Jadi langsung, itu ya ceritanya di Alkitab ya. Jadi kan kita berdasarkan Alkitab. Jadi tanya jawabnya kan langsung seperti ini Om. Jadi kapan ya hilang? Karena sebetulnya pada saat dibilang dari Kejadian 3 itu pun Tuhan masih ngomong gitu loh, bahwa engkau akan begini-begini, anak-anakmu begini, engkau akan bersusah payah begini dan seterusnya. Itu kan berarti Tuhan masih bisa kita dengar, dan juga nabi-nabi yang lain. Itu aja sih Om, pertanyaan saya Om.
Oke, thank you bro. Kita perlu memahami Bapak Ibu sekalian, kita perlu memahami bahwa soal kita greedy tadi itu kan hanya istilah, soal kita greedy terhadap kebenaran, itu kita akan belajar semacam pengembangan anatomi spirit kita. Anatomi spirit itu harus lebih dominan melebihi daging. Yang pertama sudah kita bahas bahwa kekristenan itu, kita itu manusia daging yang dibungkus roh. Bukan manusia roh yang dibungkus daging. Nah, tentu yang pertama ini bila seseorang mengembangkan yang manusia daging yang dibungkus roh, itu berlakulah dalam Roma pasal 8 ayat 14, dipimpin oleh anak Tuhan, dipimpin oleh Roh Allah. Keinginan roh itu lebih dominan dari dagingnya. Tetapi kalau manusia roh yang dibungkus daging, ini yang dominan dosanya. Jadi sejak ini manusia dia belum apa itu? Oh, waduh. Manusia daging yang dibungkus roh ini orang masih punya nesama. Sorry. Ini masih punya nesama. Ya. Waktu dia punya nesama, manusia punya nefes. Karena manusia punya nefes, maka karena masih kan hidup tuh nefes, maka manusia punya ruah. Ruah ini adalah perasaan, pikiran, keinginan. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, pasti kamu mati. Mati itu dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya itu mati belum waktunya. Allah nggak menghendaki itu mati. Jadi mati prematur sebetulnya. Adam itu mati prematur. Itu berlaku Pengkhotbah 7 ayat 17. Adam itu termasuk jahat. Mengkhianati Allah. Jangan kamu fasik. Ya. Jangan kamu bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Ya. Jadi pada waktu Adam mengkhianati Allah, memberontak Allah, dia itu prematur matinya. Mati prematur itu apa? Nesamanya ini kan roh Allah ini kan partikel-partikelnya Tuhan ini adalah nafas. Sebentar, Bapak Ibu. Ini sama ini ya. Saya mau lihat itu kok untuk garis nggak ketemu di mana ya. Nah, ini nih. Ini sama ini adalah nafas, di mana nafas itu nafas Allah untuk tinggal di Firdaus. Tetapi yang namanya Taman Eden itu di bumi. Maka kita tahu bahwa manusia karena dia punya nefesnya Tuhan,
nesamanya Tuhan, dia punya nefes. Nefes inilah adalah nafas di bumi. Maka ketika dia jatuh dalam dosa, memberontaknya kepada Allah dengan dosa yang tadi, yang ingin menyamai Allah, maka harus diakui manusia ini memiliki nefes, memiliki ruah. Masih bisa diajak ngomong enggak? Masih. Allah juga masih bisa berbicara menembus nefes, menembus ruahnya manusia. Sementara nesamanya ini sudah kembali kepada Allah. Maka manusia daging yang dibungkus roh itu menjadi manusia roh yang dibungkus daging. Nah, maka kan kita tahu buku yang kita miliki kemarin, ya. Manusia itu punya talenta karunia itu kan begitu banyaknya. Maka dia serupa dengan gambar Allah gitu. Serupa bisa memelihara taman dan lain sebagainya. Karena apa? Entitasnya sama, dia punya sama ini. Kapan dia hilang? Hilang saat dia memberontak. Saat memberontak, manusia berubah jadi manusia roh yang dibungkus daging. Maka kalau dagingnya mati, rohnya kembali kepada Tuhan. Nah, kehadiran Yesus, kembali lagi ini kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus itu menghadirkan sama kembali. Buktinya apa? Yohanes pasal 3, ayat 3, ayat 5, ayat 7. Ya. Lahir di dalam air dan roh. Air ini bukan baptisan. Air ini adalah bentuk daripada sistem air, di mana sistem air ini rendah hati. Air di Israel, di Palestina maupun di Depok, atau di Cengkareng rumah Bro Henry, dari atas turun ke bawah. Manusia yang lahir dalam roh itu rendah hati, tidak seperti manusia daging yang dibungkus roh ingin menyamai Allah. Wah, ini luar biasa kalau kita memahami ini, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira begitu, Bro. Ya, Om. Terima kasih, Om. Sip. Ayo, siapa mau ingin bertanya, silakan. Siapa? Oh, haleluya. Joyce tidur ya? Enggak Om, dengerin aja Om. Orang-orang pinter soalnya yang bahas. Ibu Lili gimana, Ibu Lili? Ibu Lili suaranya nggak ada. Menyimak, Pak. Menyimak, bisa dipahami. Kalau lemes sekali sih. Bisa, Pak, bisa dipahami, Pak. Bisa dipahami. Bro Roy Ya, bisa terima menambahkan, kasih. Bro. Sudah, Pak. Oke. Mau menambahkan hambanya Pak Indraldo. Ini pendeta besar ini Bapak Ibu. Oh, haleluya. Oke, kita lanjutkan saja ya tadi mana. Kita lanjutkan sebentar Bapak Ibu, nanti saya jelaskan lagi. Saya sudah, dan tidak ada Allah lain selain Bapa di surga. Seorang mistikus adalah orang yang mempelajari hubungan keilahian hari demi hari untuk menjalin
yang semakin mesra, semakin dekat, semakin lekat. Ada 3 dimensi dari mistik Yahudi. Dalam slide saya, di sana dikatakan kepada kita bahwa slide itu mengatakan di mana 3 dimensi dari mistik Yahudi. Yang pertama, the investigative. Dua, eksperimental. Yang ketiga, praktikal. Aspek investigasi Kabbalah melibatkan pencarian realitas tersembunyi alam semesta untuk mengetahui rahasia tentang asal-usulnya dan organisasinya. Sebuah pencarian yang lebih esoteris daripada mistis. Dalam tradisi Yahudi ada 3 cara untuk memperoleh pengetahuan esoteris. Jadi saudara, yang pertama, untuk mempelajari bagaimana kita memiliki hubungan yang jelas, kita menemukan sebuah realitas yang tersembunyi. Kalau orang-orang Yahudi mempelajari realitas itu melalui alam semesta, mempelajari pengetahuan dan asal-usulnya. Karena alam semesta itu pun juga ciptaan Allah. Bahkan untuk menurut orang-orang animisme dan dinamisme, Allah itu bersemayam di ciptaan, di gunung-gunung, di batu-batu, di pohon-pohon. Jadi hasil karya Allah merupakan kehadiran Allah secara tersembunyi. Bahkan kita juga mengetahui bahwa bumi akan penuh kemuliaan. Itu berarti cahaya bumi, aura bumi, dan segala isinya dengan pemandangan-pemandangan di situ akan menunjukkan kehadiran Allah. Dan kehadiran Allah itu sungguh-sungguh dipelajari secara spiritual, bukan saja suasana mistisnya. Sebenarnya kalau kekristenan yang benar itu juga menemukan Tuhan secara esoteris, secara spiritual, secara rohani, secara surgawi, dimensinya dimensi roh, tidak lagi secara mistis. Tidak harus seseorang mengalami seperti merinding, seperti rasa-rasanya kok ada rasa ketakutan, tidak seperti itu. Jadi pencarian itu menemukan bahwa Tuhan itu sebuah rahasia yang luar biasa. Selanjutnya kita akan melihat dalam slide selanjutnya, hal itu sangat penting kita pelajari, kita pahami, karena kebenaran itu mengatakan dengan menafsirkan teks-teks suci untuk mengungkap mistar. Mistar itu makna tersembunyi. Melalui transmisi lisan tradisi dari master kabalistik, melalui wahyu langsung yang mungkin mencakup kunjungan malaikat atau Elia, kerasukan roh, atau pengalaman suprarasional lainnya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kekristenan ini sebenarnya hidup bergantung dari teks-teks Alkitab. Ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, pasal-pasal yang dinyatakan dalam Alkitab, itu mengungkapkan sebuah rahasia tersembunyi. Anggap saja kita ambil dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada umumnya, orang itu mengatakan bahwa kalau kita menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua keinginan, semua harapan, cita-cita, kebutuhan akan ditambahkan.
Orang lebih mengutamakan bonusnya. Orang mengutamakan berkatnya di sana. Tapi dia tidak sadar bahwa carilah dahulu kerajaan Allah. Mengapa kita harus mencari? Karena pencarian itu menjadikan kita seperti apa yang kita cari. Kita terbentuk seperti apa yang kita cari. Kita terformat menjadi apa yang kita cari. Orang yang otaknya, pikirannya, hatinya, waktunya terus-menerus mengatakan dia mencari uang, maka dia akan beruang. Mengapa beruang? Karena dia adalah mencari uang. Sehingga di sana dikatakan bahwa ada makna yang tersembunyi. Kalau orang mencari cowok, mencari cewek, jadi playboy gitu kan. Kalau cewek pikirannya cowok menjadi playboy. Nah, itu penting. Bagaimana hal itu penting untuk kita pahami, kita mengerti. Sehingga harus disadari bahwa makna teks yang tersembunyi itu adalah penting untuk kita pahami, penting untuk kita pelajari. Makna yang tersembunyi. Yang minggu lalu kita belajar tentang Kejadian 12. Tetapi sekarang kita belajar Matius 6 ayat 33. Untuk mencari kerajaan Allah, Tuhan itu ingin membentuk kita menjadi seperti yang kita cari. Kalau kita mencari kerajaan Allah, maka kita akan menjadi orang-orang kerajaan. Kita menjadi pangeran-pangeran. Kita menjadi ahli waris kerajaan. Kita menjadi anak raja, segala raja. Karena apa? Yang kita cari adalah kerajaan Allah. Dan bentuknya orang yang mencari kerajaan Allah itu modelnya kayak apa? Kalau melihat dari konteks ayat itu, maka ayat itu berbicara banyak tentang orang-orang Farisi di sana. Bagaimana orang-orang Farisi pada umumnya dia itu menggabungkan diri dengan Sanhedrin. Orang Saduki juga ada yang di Sanhedrin. Tetapi orang Farisi lebih dominan. Jadi kehidupan mereka terpecah, bagaimana mereka mencari kerajaan Allah, tapi juga mencari kerajaan dunia. Maka Yesus berkata model orang yang mencari kerajaan Allah itu tidak memiliki dua tuan. Sementara dua tuan itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi menjadi kerajaan Allah dan juga kerajaan dunia dalam dunia politik. Itu sudah salah karena mereka terpecah menjadi dua. Dan kemudian mereka hidup begitu khawatir. Orang yang mencari kerajaan Allah tidak mungkin dan tidak boleh hidup di dalam kekhawatiran. Saudara tahu orang-orang Yahudi termasuk orang-orang elit, orang-orang munafik, orang-orang kaya. Jangan pikir orang-orang kaya tidak khawatir. Jangan pikir orang-orang kaya tidak gelisah. Justru orang kaya kegelisahannya lebih dominan. Orang kaya kegelisahannya lebih besar daripada orang-orang miskin. Seandainya ada saham yang turun drastis, orang-orang kaya begitu gejolak kegelisahannya, bahkan ada di antara mereka yang bunuh diri. Tetapi orang miskin tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena apa? Dia tidak punya saham di dalamnya. Maka orang-orang yang model mencari kerajaan adalah orang yang tidak dominan kekhawatiran, ketakutan menyelimuti tubuhnya, menyelimuti hidupnya lebih tepatnya.
Hal ini rahasia. Seorang mistikos ini, seorang orang yang mempelajari rahasia-rahasia kebenaran, dia mengambil intinya, dia mengambil kebenaran yang merupakan sebuah inti daripada ayat itu sendiri. Saya beri contoh satu kepada saudara. Ketika Yesus berkata, apabila kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu dapat memindahkan gunung. Yesus tidak sedang berkata-kata secara verbal, secara baku. Yesus tidak mengatakan hal ini secara letterlek. Ini adalah bahasa kiasan. Bisa dibanding, bagaimana bisa dipahami kalau Yesus mengatakan iman sebesar biji sawi benar-benar dapat memindahkan gunung. Walaupun pernah terjadi peristiwa itu di Bukit Megatam, di Simon Tainer, gereja Simon Tainer di Mesir. Tetapi itu masalah lain yang akan kita pelajari nanti. Tetapi ketika Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung, mayoritas para hamba Tuhan, iman sebesar biji sawi itu dapat memindahkan masalah, persoalan, penyakit, ketidakmampuan, beban, persoalan. Tidak salah, memang bisa begitu juga, tapi itu kurang tepat. Iman sebesar biji sawi itu adalah iman yang memindahkan gunung-gunung yang mana. Itu Yesus berada, kemungkinan besar ada dua tafsiran yang kita juga tidak bisa memastikan. Yang pertama dia berbicara di Hebron, Hermon maksud saya, Hermon. Yang kedua Gunung Tabor. Itu di antara orang-orang yang menjadi guide juga tidak bisa menentukan guide tur Israel. Saudara tahu, gunung itulah yang menghalangi mata seseorang direct ke Yerusalem. Orang-orang Yahudi merasa bahwa kalau dia hidup benar, hidup sesuai dengan firman, matanya, jiwanya, tubuhnya direct dengan Yerusalem sebagai kota suci. Ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan di tepi sungai di Babel, mereka menyanyi, mereka begitu sedih. Yerusalem, jika aku tidak mengingat engkau, biarlah kering tulang-tulangku. Tulang tanganku biar kering. Saudaraku yang kekasih, sebuah harapan besar supaya orang bisa melihat Yerusalem. Harus diakui, Yunus di perut ikan dalam dunia kematian, dia ingin melihat apakah aku bisa melihat kota kudus-Mu, Tuhan. Kota kudus adalah kota yang benar-benar membuat seseorang bisa memahami hubungannya dengan Tuhan. Dan iman sebesar biji sawi itu adalah iman yang bisa memindahkan segala sesuatu yang menghalangi seseorang berhubungan direct dengan Tuhan, direct dengan Yerusalem, di mana bait suci, bait Allah ada. Kalau Israel, dia gunung itu harus dipindah, semua yang menghalangi mata, menghalangi jiwa, menghalangi tubuh untuk melihat Yerusalem perlu dibuat, perlu disingkirkan. Orang percaya juga begitu, harus berani membuang segala sesuatu yang menghalangi kita dengan Tuhan. Entah itu hobi-hobi, entah itu keinginan duniawi, entah itu hal-hal yang merusak hubungan itu, harus dibuang. Supaya apa? Supaya seseorang memiliki hubungan yang jelas dengan Tuhan, direct dengan Tuhan, tidak lagi melalui perantara,
tidak lagi melalui orang yang ketiga. Dan kebenaran ini penting, kebenarannya harus kita pahami. Kita lihat slide selanjutnya dalam 2 menit. Itu penting untuk kita lihat. Slide ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita memahami sebuah kebenaran penting yang Alkitab katakan. Tadi dikatakan melalui wahyu langsung mungkin mencakup kunjungan malaikat Elia. Ini supranatural, ini sebuah karunia, kerasukan roh kalau dalam mistik Yahudi. Kalau kita kepenuhan dari Roh Kudus. Kita harus penuh dari Roh Kudus. Kita harus penuh dengan kuasa Allah. Dimensi pengalaman Kabbalah melibatkan pencarian aktual untuk pengalaman fisik, perjumpaan langsung, intuitif, tanpa perantara dengan Tuhan yang dekat tetapi tersembunyi. Seperti ditulis oleh Abraham Yusua Heskolo, para mistikus yang mengatakan bahwa ingin mencicipi gandum utuh dari roh sebelum digiling oleh batu gilangan akal. Oke, jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita akui bahwa kebenaran ini penting. Ketika kita melihat sebuah kebenaran yang pasti bahwa kita memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oke, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu pengalaman-pengalaman spiritual seperti ini perlu kita pahami dalam hidup kita. Terutama kita mempraktekkannya dalam kehidupan hari-hari kita, supaya kita tidak menjadi jahat, supaya kita tidak menjadi sombong. Ciri utama orang mistik adalah orang yang lahir dalam air, yakni rendah hati. Sebesar apapun, orang itu harus tetap rendah hati. Sekaya apapun, sehebat apapun, orang itu harus rendah hati. Dan tentu dipimpin roh. Oke, saya buka pertanyaan Bapak Ibu. Masih di MAG. Ya, boleh silakan. Silakan kalau mau tanya dibuka boleh. Silakan Bapak Ibu. Puji Tuhan, ini ada anak saya ini Karisa itu. Ada Grace. Grace di mana Grace? Sudah pulang belum gitu? Ibu Lili, ada pertanyaan Bu Lili? Sementara belum ada, Pak. Tapi Ya. tetap menyimak, Pak. Joyce, ada pertanyaan Joyce? Enggak Om, udah ngerti Om. Wah, luar biasa. Dahsyat. Pak Suhendri mau menambahkan, Pak? Nanti saja kalau ada di sesi indigo, Pak. Oh, di Indigo masih 2 kali lagi tuh. Ya. Ya, oke. Ini Ratna, ini ponakan saya ini. Ratna dari Solo ya. Ratna. Iya, Om. Elizabeth ini juga dari Solo ini. Ya, Wasda. Ada Ratna, jelas nggak ada pertanyaan nggak Ratna? Belum, Om. Oh, katanya tahu. Itu perlu ditanyakan. Elizabeth, Wasda tidur kali ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, 5 menit saya ingin menjelaskan secara singkat. Pengalaman spiritual di dalam diri seseorang itu melalui begitu banyak. Salah satunya mimpi. Tapi tidak semua mimpi itu berasal daripada Tuhan. Ada mimpi kembang tidur. Tapi rata-rata mimpi yang benar, mimpi yang datang daripada Tuhan dalam keadaan rohani yang prima, biasanya tidak selalu. Itu antara jam 1 sampai jam 3. Enggak ada, jam 2 sampai jam 3. 2 sampai jam 4 lah kira-kira gitu. Itu nggak alkitabiah sih, tapi kata deep sleep adalah tempat di mana alam bawah sadar kita mulai bisa menerima
alam yang supranatural. Saya tidak mempercayai penyelidikan di Amerika jam-jam segitu adalah jam-jam di mana malaikat Allah turun dan mendengar doa. Katanya begitu, tapi saya nggak percaya itu. Tapi ketika deep sleep, maka Allah mengambil tulang rusuk Adam, dijadikan Hawa. Waktu deep sleep, Tuhan menyediakan rotinya yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi doa yang paling berat itu doa yang deep sleep tadi. Antara jam 2 sampai jam 4. Itu deep sleep. Orang bisa tidur pules. Tapi kalau orang membiarkan bangun dan berdoa, kan saya sudah bicara berulang kali. Di saat bangun seperti itu, di situ bisa ada keteduhan. Tidak ada suara radio, tidak suara TV lagi. Handphone bisa mati. Orang nggak ngubungi jam segitu gitu. Nah, demikian juga jam segitu itu kadang-kadang Tuhan berbicara. Beberapa kali Tuhan sampaikan pesan kepada saya dalam mimpi itu, tapi saya tidak mau gelojoh, tidak mau sesumbar seperti temannya Pak Roy Sipahelut yang menceritakan habis pemilu ada ini, ada itu. Pada waktu apa namanya COVID dari Jakarta Surabaya banyak orang berdarah-darah dan mati. Lu nggak usah nubuat begitu. Itu bukan nubuat, itu yang buat. Itu temannya Pak Roy. Saya nggak mau begitu juga gitu. Ya. Jadi mimpi itu salah satunya. Bapak Ibu bisa lihat Yusuf dipakai Tuhan melalui mimpi Firaun. Daniel dipakai Tuhan melalui mimpi Nebukadnezar. Ya. Yesus selamat karena karena Yusuf bermimpi. Yakub ketemu Tuhan dalam mimpi. Semua mimpi. Apa itu termasuk dispensational teologi? Ya. Tapi tidak harus selalu begitu. Gitu loh, tidak harus selalu begitu. Kepenuhan roh. Penuhan roh itu tiap hari. Baptisan roh. Kapan kita dibaptis roh? Kalau orang Pentakosta dibaptis roh itu kan ketika dia Roh Kudus, berbahasa roh, bernubuat, itu begitu. Nah, sebenarnya ketika kita percaya Yesus itu, kita dibawa oleh roh, dimasukkan kepada Yesus, di dalam Yesus. Kita tidak mungkin percaya Yesus itu tanpa Roh Kudus. Rohlah yang membawa kita dalam Yesus. Satu roh, satu tubuh, satu baptisan, satu iman. Tuh. Maka salah satunya ketika kita dicemplungkan, dimasukkan, dibaptisu, masuk ke dalam Yesus. Ya. Karena baptisan itu kan ada exio rancio. Exio rancio itu percik sama selam, percik sama tuang. Exio rancio baptiso. Waktu kita dibawa oleh Yesus, dibawa oleh Roh Kudus masuk untuk percaya Yesus, percaya Yesus kita dibawa, ditenggelamkan, dimasukkan itu ditenggelamkan dalam diri Yesus. Maka Yesus memenuhi kita dengan Roh Kudus. Terjadilah berbagai macam karunia. Waduh, banyak orang nggak sadar itu. Bagaimana mungkin seorang percaya Yesus tanpa karunia roh, tanpa pimpinan Roh Kudus? Nggak mungkin. Tidak mungkin seorang percaya Yesus tanpa digerakkan oleh Roh Kudus. Bahkan tidak seorang pun datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Bagaimana Bapa menarik kita kalau tidak melalui Roh Kudus? Jangan kita bilang, Roh Kudus belum turun, Pak. Roh Kudus belum turun apa? Sejak ada perjanjian lama sudah ada Roh Allah. Nah, tentu nanti kita bicara tentang intuisi, tentang suara roh, mendengar roh, anak indigo, indera keenam, intuisi, mata ketiga. Nanti kita belajar itu, Bapak Ibu sekalian.
Tapi yang penting hari ini kita belajar teks-teks dalam Alkitab. Pelajari Alkitab, merenungkan siang dan malam, maka itu akan menjadi renungan buat kita. Oke, puji Tuhan. Saya buka 1-2 kesempatan bertanya lagi. Mari Pak Roy, mau ada ditanyakan? Farida, ditanya Farida. Ya, masih dengerin Om. Oh, dengerin. Tim, terima kasih untuk penjelasannya. Ya. Tesismu udah selesai belum? Lagi bab 4 disusun, Pak. Sip. Kasih saya dulu bab 1 sampai bab 3, Pak. Nanti saya pelajari, Pak. Siap. Oke. Ya, saudara, kita udah selesai waktu kita lebih 7 menit. Pak Roy, pimpin doa Pak Roy, yuk. Baik, Pak. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk pengajaran malam hari ini khusus teologi mistik, sehingga kami lebih belajar lagi untuk memahami bahwa entitas Allah adalah Kristus Yesus sendiri. Engkau adalah entitas roh, dan kemudian partikel Tuhan ada dalam diri kami, yaitu roh juga, yaitu neshama, sehingga dalam relasi kami, relasi yang dinamis dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami dalam berelasi dengan Engkau sampai kepada kehidupan yang intim, memahami, mengenali maksud dan tujuan-Mu, dan kemudian melaksanakan maksud dan tujuan-Mu dalam era di mana kami hidup hari ini. Terima kasih, berikan dan berkati hikmat-Mu bertambah-tambah kepada Pak Tim sebagai dosen juga. Tuhan memberkati rumah tangga, keluarga, pelayanan, dan pekerjaan. Tuhan apapun kerjakan. Semua teman-teman yang ada di dalam ruang Zoom ini, Tuhan berkati, kasih karunia jauh melampaui segala roh, menolong mereka dalam pelayanan, penggembalaan, keluarga, dan pekerjaan mereka. Kami berdoa dan mengucap syukur pengajaran ini menolong kami supaya kami bertumbuh dalam segi teologi mistik. Tuhan mempunyai pemahaman yang jauh Tuhan untuk mengenali Allah lagi. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Sampai kami juga jumpa pada sesi pengajaran yang berikutnya. Tuhan berkati kami semua beristirahat dengan damai dan tenang, dan bangun pagi dengan kekuatan fresh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Tuhan berkati semua. Waduh. Terima kasih, Om. Halo Makasih, ya. Om.